Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi yang sekarang yaitu tentang nilai optimum dan minimum fungsi objektif. Langsung aja ya ke contoh soal. Sini seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk 1 harganya 17.500 dan pupuk 2 harganya 14.500 per bungkus. Lalu tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Nah, lalu kita kayak pelajaran yang materi yang kemarin, model matematika, tentukan X dan Y nya. Pupuk 1 yang menjadi X dan pupuk 2 yang menjadi Y. Lalu kita buat tabel ini seperti ini. Lalu fosfor, nitrogen, dan harga. Pupuk 1 fosfornya itu 30 gram. Lalu pupuk 2 fosfornya 20 gram. Kebutuhannya itu 600. Lalu nitrogennya pupuk 1 30 gram, pupuk 2 40 gram. Lalu kebutuhannya itu 720 gram. Lalu untuk harganya, yang pupuk 1 harganya 17.500, yang pupuk 2 14.500. Lalu kita ubah menjadi bentuk pertidaksamaan. 30X plus 20Y lebih besar dari sama dengan 600. Lalu 30X plus 40Y lebih besar dari 720. Lalu kita sederhanakan. 3X plus 2Y lebih besar dari 60. Lalu 3X plus 4Y lebih besar dari 72. Nah, jangan lupa beri tanda X dan Y itu sama-sama sama dengan lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, lalu yang terakhir Z minimum. Kenapa ini Z minimum? Karena di sini tentukan biaya minimumnya. Jadi kalau minimum itu kurang dari sama dengan. Jadi Z minimumnya itu sama dengan 17.500 X plus 14.500 Y. Setelah mendapatkan hasil pertidaksamaan ini, maka kita uji kembali kepada tabel yang dimana X-nya menjadi 0 dan Y-nya menjadi 0, seperti materi yang sebelum-sebelumnya ya. Kita masukkan 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 0. Nah, lalu ini yang si X-nya 0. Kita itu seperti yang sebelumnya. Jadi hasilnya jadi 30. Lalu yang si Y-nya 0 hasilnya jadi 20. Maka yang ini 0,30 dan ini 20,0. Lalu yang 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 72. Yang S nya 0 hasilnya 0,18. Lalu yang Y 24,0. Titik-titik yang udah dihasilkan ini maka kita buat ke koordinat kartesius ya. Nah, di sini yang 0,30 Y nya itu 30 berdiri di sini. Lalu yang si X nya itu 20 sini. Kalau kita garis, nah ini yang garis ini yaitu yang 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 60. Lalu yang selanjutnya yang 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 72. Yang hasilnya sini yang Y nya itu 0,18, maka yang si Y nya itu 18. Kita beri titik di sini di Y. Lalu yang si X nya itu 24. Nah, maka kita gabungkan keduanya. Lalu selanjutnya kita membuat arisiran. Cara yang lebih cepat yaitu tentang ininya,
bentuknya itu lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, maka si arsirannya itu di daerah sini. Karena ini lebih besar dari sama dengan, maka arsirannya ini di daerah sini. Langkah selanjutnya kita ubah X dan Y pada Z minimum ini yang sudah ditemui titik-titiknya, yaitu 0,30 dan 24,0. Nah, di antara ini ada titik perpotongan ya di antara kedua. Nah, cara menentukan nilainya kita langkah selanjutnya kita masukkan 3x plus 2y sama dengan 60, lalu 3x plus 4y sama dengan 72. Nah, di cara ini kita bisa menggunakan dengan sistem persamaan linear dua variabel, itu tentang substitusi, eliminasi maupun campuran. Karena di sini 3x-nya sama, ya udah kita kurangi saja. 3x kita coret. Nah, 2y kurangi 4y hasilnya min 2y. 60 kurangi 72 hasilnya min 12. Maka y sama dengan min 12 dibagi min 2, maka y hasilnya 6. Nah, udah si y nya itu hasilnya 6, maka selanjutnya kita cari yang x nya 3x, lalu kita masukkan 3x plus 2y sama dengan 60. Ini bisa menggunakan yang atas maupun yang bawah. Kita contoh aja yang atas, 3x plus 2y sama dengan 60, lalu 3x plus 2 kali 6. 6 ini di mana? Ini yang si y nya itu kan udah diketahui hasilnya 6, maka si y nya itu 6. 3x plus 2 kali 6 sama dengan 60, lalu 3x plus 12 sama dengan 20. Lalu di sini 3x sama dengan 60 kurangi 12. Yang ini, yang 12 ini dipindah ruaskan menjadi negatif. Lalu 3x sama dengan 48. Hasilnya x sama dengan 16. Maka x dan y nya kita udah ketahui, maka si titik ini hasilnya itu 16,6. Maka sudah mendapatkan titik-titik ininya. Lalu selanjutnya itu Z minimumnya itu berapa ya? Maka kita salin lagi, yang ini Z sama dengan 17.500x plus 14.500y. Nah, dan ini adalah titik-titik yang kita udah dapati yang mendekati arsiran yang ini ya. Ya, ini 0,30, lalu 16,6, lalu yang ini 24,0. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengetahui Z minimumnya itu berapa? Kita masukkan yang ini, Z sama dengan 17.500 kali 0 plus 14.500 kali 30, maka hasilnya 435. Yang selanjutnya yang ini si X nya 16, lalu si Y nya 6, hasilnya 367.000. Lalu yang ini si X nya 24 dan si Y nya itu 0, maka hasilnya 420.000. Nah, cara mengetahuinya Z minimumnya ini, karena di sini Z minimum, maka kita cari yang hasilnya kurang dari ya maka si hasilnya itu yang ini, yang paling kecil, 367.000. Kalau di sininya Z maksimum, maka kita ambil yang paling besar ya. Karena di sini Z minimum, maka ini yang hasilnya. Maka Z minimum petani ini yaitu 367.000. Sekian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.